Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan pagi subuh ini kita dipertemukan, dipersuakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah suasana yang berbahagia. Mudah-mudahan kelak ketika di akhirat nanti kita kembali dipertemukan oleh Allah dengan apa yang kita tunaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Sesuai dengan judul yang disampaikan oleh panitia, ini sebenarnya berkaitan dengan ibadah Ramadan, tentang 3 balasan, tentang 3 amal, yang dimana 3 amal itu balasannya tiada batas. Pembahasan ini diawali dari sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwasannya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, derajat hadisnya hasan. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqaribuni ila hubbika. Ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu. Juga aku memohon cintanya orang-orang yang menyintaimu. Dan aku juga memohon kepadamu, ya Allah, cinta yang bisa mendekatkan kepada cintamu. Di sini Rasulullah SAW memohon tentang 3 permintaan. Tetapi pembahasan kita bukan pada permintaan yang pertama, bukan pada permintaan yang kedua, tapi pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang permintaan yang ketiga. Rasulullah SAW ingin mendapatkan cinta Allah dari amal-amal yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, salah satunya adalah dengan melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, salah seorang ulama yang cukup masyhur di kalangan tabi'ut tabi'in yang bernama Imam Ibnu Qudamah, beliau menyampaikan ada 3 amal yang dicintai oleh Allah, dan 3 amal ini balasannya tiada batas. Saking luar biasanya amalan ini sampai Allah tidak bisa, maksudnya sampai Allah itu memberikan pahala yang tiada batas. Oleh karena itu akhirnya apa? Kita jadi paham, ternyata amal itu beragam. Jadi amal itu punya berat atau bobot yang berbeda. Begitu halnya dengan kita. Setiap diri kita dan orang lain berat badannya tidak sama. Saya ini kemarin timbang berat badan sebelum puasa, berat badan saya 110. Karena balung saya terbuat dari besi, ototnya dari kawat. Padahal gajinya boten kata. Karena terbuat dari besi tadi, akhirnya berat badan 110. Mungkin Pak Prayet berat badannya sekitar 70, mungkin Bapak yang lain ada yang 60, bahkan ada yang kurus mungkin 40 atau sekitar 50. Amal itu juga begitu, tidak sama, bobotnya tidak sama. Oleh karena itu Ibnu Qudamah memberikan sebuah gambaran, ada 3 amal yang amalan itu balasannya di hadapan Allah itu tiada batas. Kalau mungkin misalnya sholat itu pahalanya diterangkan 27 derajat, kemudian bersedekah itu balasannya dikalikan 700 kali lipat,
Ya, kemudian kalau kita ini setelah sholat subuh ini tidak pulang berzikir sampai waktu duha, lalu ketika memasuki waktu duha itu kita melaksanakan 2 rakaat sholat isyraq, maka disebutkan pahalanya seakan-akan kita ini mendapatkan balasan ibadah haji dan umroh. Tapi ketika amal ini tidak disebutkan berapa nilainya, sehingga nanti di akhirat diperlukan namanya mizan. Jadi kalau misalnya mizan itu untuk menimbang amalan-amalan yang tiada batas. Kalau misalnya kita ini beli beras 1 kintal, kemudian ditimbang dengan timbangan digital, timbangan yang pakai yang canggih itu nggak kuat, makanya harus diberikan timbangan yang pakai timbel. Nah, mizan ini timbangan yang di atas itu. Karena apa? Tidak mampu menahan beban amalan besaran yang itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, ketiga amal ini apa saja? Yang pertama, kata Imam Ibnu Qudamah, amalan yang pertama yang tiada batasnya pahalanya di sisi Allah adalah yaitu ketika seseorang itu mampu memaafkan kesalahan orang lain, mampu memaafkan orang yang telah menzalimi dirinya. Ya, kita tahu memaafkan itu begitu berat. Bahkan kalau kita melihat film remaja, oke, aku memaafkan dirimu, tapi aku tidak pernah lupa kesalahan yang telah engkau timpakan padaku. Yaitu sama saja tidak memaafkan itu. Ya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala nanti ketika di akhirat memberikan pahala kepada orang-orang yang memaafkan saudaranya yang telah menzaliminya. Pahala itu tidak diberikan lewat perantara malaikat, tapi langsung diberikan oleh Allah kepadanya. Oleh karena itu, di dalam surat ke-42, surat Asy-Syura ayat ke-40, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan keutamaan orang-orang yang memaafkan saudaranya yang telah menzalimi dirinya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang telah zalim, kepada yang telah jahat kepadanya, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Di situ disebutkan ajruhu ilallah. Pahalanya langsung diberikan oleh Allah. Tidak disebutkan berapa nilainya pahalanya. Jadi salah satu cara Allah itu merahasiakan keutamaan balasan amal itu tidak pernah disebutkan jumlahnya. Misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, kalau haji itu balasannya, kalau haji mabrur itu balasan surga. Kalau jihad fisabilillah ya, mati balasannya surga. Di sini tidak disebutkan oleh Allah memaafkan saudara yang lain. Maka ada hadis yang menyebutkan tentang keutamaan orang yang memaafkan ini. Nanti ketika di akhirat, orang-orang yang suka memaafkan saudaranya ini, ada malaikat yang berseru, man ajru Allah, siapa di antara kalian yang pahalanya nanti akan langsung diberikan oleh Allah. Maka orang-orang yang dulu dalam kehidupan dunia yang pernah dizalimi, dia memaafkan. Lalu mereka berkumpul di suatu tempat, ya, berkumpul di situ, lalu Allah pun memberikan pahalanya atas kerelaan hatinya memaafkan saudaranya langsung di tempat itu. Allah langsung memberikan. Ini menunjukkan bahwa bukti cintanya Allah kepada mereka yang pernah memaafkan. Makanya kalau diri kita ini pernah dihujat oleh orang lain, difitnah, ya, kehormatan diri kita dicoret-coret, ya, kemudian pokoknya dijelek-jelekan lah, maka maafkan. Jangan mudah baper, jangan mudah terbawa perasaan. Terus cuek aja. Hanya Allah yang tahu, relakanlah. Kenapa? Kalau ada orang yang menjelek-jelekan kita, menzalimi kita, itu sebenarnya ya atas izin Allah juga untuk menguji keimanan kita. Oleh karena itu, kalau kita ini dizalimi oleh orang lain, maka sebelum yang bersangkutan itu meminta maaf, maka kita segera memaafkan. Kemudian jangan lupa, ya,
Loh, terus nanti kalau saya memaafkan gimana? Apakah dengan kesalahannya itu? Tenang. Ketika nanti ada orang yang menzalimi diri kita, lalu kita memaafkan, Allah boten sari, katanya orang-orang tua dulu. Allah itu tidak tidur. Allah tetap akan membalas perbuatan orang-orang yang zalim. Mereka tetap mendapatkan hukuman. Walaupun kita ini memaafkan mereka, Allah akan memberikan hukuman kepada orang-orang yang zalim. Karena apa? Zalim itu kata Rasul itu hutang. Sebelum orang itu mati, kezalimannya itu pasti akan dibayarkan di dunia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Inni haramtu zulma." Jadi dalam hal ini hadis qudsi, Allah itu berfirman ya dalam sebuah hadis qudsi, "Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu." Aku ini kata Allah mengharamkan kezaliman untuk diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian hai manusia dan janganlah kalian saling menzalimi. Makanya perbuatan zalim itu hutang, Pak. Sebelum kita minta maaf kepada yang bersangkutan, ya, makanya minta maaf atau minta ampunan kepada Allah dan minta maaf atau minta ampunan kepada orang yang telah kita zalimi itu beda. Kalau kita punya dosa kepada Allah cukup, ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan kesalahanku. Tapi kalau saya punya kezaliman atau berbuat dosa kepada sesama manusia, kita harus minta maaf kepadanya. Pak Prayit, ngampunten sanget. Saya kemarin itu sempat ngerasani jenengan, Pak. Kulo ngomong ngomong jenengan itu ngeten. Kulo nyuwun ridho jenengan paringi pangapura teng kulo. Itu prakteknya. Kira-kira purna. Kalau misalnya disuruh minta maaf seperti itu, Pak mohon maaf 2 bulan yang lalu saya pernah mencuri barang jenengan. Wah, itu prosedurnya begitu. Jadi jangan dikira mudah kalau kita berbuat zalim kepada orang lain. Kita harus minta maaf secara langsung. Kalau minta maaf kepada Allah langsung kepada Allah, pasti Allah mengabulkan karena Allah menjanjikan begitu. Tapi inilah Allah mencegah kita untuk berbuat zalim antar sesama manusia. Oleh karena itu perbuatan zalim ini selama namanya hutang pasti akan ditunaikan di dunia. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Babani maftuhani muajjalani uqubatuhumna fid dunya wal akhirah." Ada 2 dosa yang Allah kasih balasannya di dunia ini. Yang pertama durhaka kepada orang tua dan zalim kepada sesama manusia. Makanya jangan suka menzalimi orang lain, dan kalau misalnya pas diri kita ini dizalimi, maka maafkanlah. Itulah besar pahalanya memaafkan orang lain, di mana pahala dari memaafkan orang lain itu tiada batas. Kemudian amalan yang kedua, amalan ini yang dicintai oleh Allah, dan amalan ini juga tiada batasnya sampai tidak diketahui berapa besaran pahala. Karena Allah merahasiakannya, yaitu bersabar. Sabar itu berat. Makanya para nabi dan rasul itu, mereka ada yang diberikan gelar ulul asmi. Pertama karena apa? Karena faktor mereka diuji dengan kesabaran yang luar biasa. Makanya ketika ada hamba Allah, yaitu diri kita manusia, yang mampu untuk bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan janji yang begitu besar berupa balasan yang begitu besar bagi orang-orang yang bersabar. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat ke-39 Az-Zumar ayat ke-10, "Innama yuwafas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang sabar yang telah disempurnakan pahalanya bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa batas. Bayangkan, orang-orang yang bersabar itu pahalanya tanpa batas. Makanya Allah menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk ujian kesabaran. Siapapun namanya manusia pasti diuji. Mungkin diuji ekonominya, diuji kesehatannya, terus pokoknya diuji lah. Bahkan saya ini pun juga pernah diuji, Pak. Saya ini kemana-mana sering ngomong ke jamaah ya,
marilah kita senantiasa bersabar kepada Allah. Ternyata saya diuji sabar, wah kurang. Makanya kadang-kadang saya itu mikir, ya Allah, ternyata berat juga ya. Duduk di hadapan Bapak Ibu sekalian ngomong gini. Ternyata, waduh, luar biasa. Makanya sampai Allah mengingatkan, jangan sampai engkau berkata tetapi engkau tidak melakukan. Makanya itu sebuah peringatan terkhusus bagi saya yang duduk di hadapan panjenengan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, orang berpuasa itu juga bersabar, menahan godaan hawa nafsu, dan kenikmatan sabar itu nanti ketika endingnya, akhirnya, kenikmatan orang berbuka itu, kenikmatan orang berpuasa itu ketika dia berbuka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kelak nanti ketika manusia digiring masuk ke dalam surga, dikumpulkan, ketika akan memasuki pintu surga, para malaikat itu mengatakan, salamun alaikum bima sabartum, selamat, kalian telah sukses masuk ke surga ini. Karena apa? Karena kesabaran kalian di dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu, dunia itu tempat ujian kesabaran, dunia itu tempat proses kita. Dan beda dengan kehidupan surga. Sampai Allah sebanyak 90 kali menyebutkan kata sabar di dalam Al-Quran. Ini artinya apa? Menunjukkan sabar itu mempunyai keutamaan yang luar biasa. Oleh karena itu, para nabi dan rasul terdahulu, mereka itu diuji dengan kesabaran. Dan setiap nabi dan rasul itu dulu tuh diberikan tugas oleh Allah. Salah satunya adalah angon, Pak. Angon itu menggembala kambing. Makanya ibu-ibu kalau melihat ada bapaknya atau anaknya yang kurang sabar, disuruh angon aja. Apalagi di daerah sini kan banyak bebek ya, angon bebek. Itu saya kalau melihat ada orang angon bebek itu sampai ratusan jumlahnya, kadang-kadang saya tuh geleng-geleng kepala, gimana caranya bisa ngangon sebanyak itu. Makanya atau mungkin kalau kurang sabar ya menggembala. Jadi salah satu tips agar untuk melatih kesabaran, para ulama dulu mengatakan para nabi dan rasul itu ditugaskan untuk menggembala kambing. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sabar ini perkara yang besar dan berat di sisi Allah, sehingga nanti Allah yang akan membalasnya pahala kesabaran. Dan yang ketiga, pahala atau amal ibadah yang berat timbangannya di sisi Allah, sehingga pahala dari amal itu tidak ada batasnya adalah, yang ketiga adalah perbuatan amal soleh, amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Setiap kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan, Allah membalasnya dengan pahala balasan yang tiada batas. Pernahkah kita menjumpai dari hadis maupun dari Al-Quran, kalau kita berpuasa kita akan mendapatkan pahala demikian surga, atau kalau kita berpuasa kita akan mendapatkan pahala sebesar gunung ini, gunung itu? Kalau kita lihat tidak ada. Allah mengatakan, wasaumuli wa ana jazibi, sesungguhnya puasa itu untukku karena Allah, dan aku ini sendiri yang akan membalasnya. Maka kalau puasa ini miliknya Allah, maka pahalanya yang menyerahkan langsung adalah Allah, dan yang memberikan besaran pahala adalah Allah. Tidak pernah ada keterangan dari ayat Al-Quran maupun hadis yang menerangkan secara nominal, disebutkan nilainya, pahala puasa itu sekian-sekian. Kalau misalnya pahala sholat tahajud akan dijadikan sebagai rumah di surga. Kalau kita berpuasa di bulan Syawal, ya, menggenapkan pahala puasa selama 1 tahun. Kalau kita melakukan sholat duha, maka kita akan dicatat sebagai orang-orang yang bertakwa, dan disebutkan nanti ada pintu surga namanya duha. Tapi tidak ada satu keterangan pun dalam hadis maupun Al-Quran yang menerangkan besaran nilai pahala puasa itu. Karena apa? Nanti puasa itu yang akan diserahkan sendiri oleh Allah pahalanya, dan jumlah besaran pahalanya hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa subhanallahi mu'minin rahimakumullah,
Tidak itu saja, keistimewaan bulan Ramadan ini juga sebagai penghapus. Maksudnya apa? Menghapus kesalahan, dosa-dosa yang telah lalu. Makanya banyak para ustadz yang menyampaikan barang siapa, ya, ketika mengutip hadis, barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, minallah, karena Allah, atau mungkin melakukan ketaatan yang lain seperti sholat malam, qiyamul lail, karena Allah, maka amalan itu bisa menghapus dosa dan kesalahannya. Dan bulan-bulan yang lain tidak ada keistimewaan seperti bulan Ramadan. Karena apa? Bulan Ramadan itu kalau para ulama itu namanya lisidatil ramdha, yang artinya panas dan mampu menghapuskan dosa dan kesalahan. Bayangkan di dalam bulan Ramadan itu atmosfernya, atmosfer ketaatan, sampai orang yang terbiasa maksiat, Pak, ketika masuk dalam bulan Ramadan, mereka itu malu. Biasanya anak muda yang pacaran gitu ya, nggak mau pacaran di bulan Ramadan, nanti aja ngeteni yoyowan baru kita pacaran lagi, ketemu lagi, janjian. Atau mungkin orang-orang ini banyaklah kita lihat, bahkan orang yang nggak pernah sholat pun akhirnya apa? Banyak ikut puasa, terus banyak ikut sholat tarawih dan sebagainya, karena atmosfer ketaatan di bulan Ramadan itu kuat sekali. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, akhirnya ibadah di bulan Ramadan ini timbangan amalnya nanti ditimbang oleh sebuah mizan, di mana mizan itu adalah sebuah timbangan yang mampu menimbang amalan manusia, hamba-hamba Allah tiada batas. Sebagai penutup pada pertemuan pagi ini, saya ingin menyampaikan sebuah kisah. Kisah ini sumbernya dari hadis yang sahih. Dikisahkan ada dua orang laki-laki, mereka ini bersahabat. Laki-laki yang pertama, sahabat yang pertama ini meninggal duluan. Dia itu banyak melakukan amalan-amalan sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah, kemudian banyak bersedekah. Dan ternyata laki-laki yang pertama ini, yang meninggal duluan itu, dulu sempat ikut jihad fisabilillah dan mati syahid dalam medan peperangan. Lalu kemudian laki-laki yang kedua ini, dia meninggal satu tahun kemudian. Laki-laki yang kedua ini biasa saja, Pak, menjalankan ibadah ya, yang fardu-fardu saja, yang wajib-wajib saja, jarang melakukan amalan-amalan sunnah. Akhirnya ditakdirkan oleh Allah dua laki-laki ini yang saling bersahabat itu dipertemukan di akhirat, lalu dipertemukan mereka dengan amal-amal mereka masing-masing. Ternyata laki-laki yang pertama yang meninggal 1 tahun yang lalu, yang meninggal 1 tahun duluan ini kaget dan sempat protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa sahabatku ini yang meninggal setelah aku, pahalanya begitu besar di sisimu, engkau beri balasan yang luar biasa. Padahal setahu saya, dia itu biasa-biasa saja ibadahnya, hanya melakukan ibadah yang wajib, jarang melakukan ibadah sunnah seperti aku. Lalu Allah pun mengingatkan, bukankah engkau dulu mati duluan? Engkau banyak melakukan amal ibadah, engkau bahkan mati syahid di peperangan, engkau mati 1 tahun yang lalu, sedangkan 1 tahun kemudian sahabatmu ini mati. Dan ingat, dia selama hidupnya, kata Allah, dia tidak banyak melakukan amal ketaatan, hanya yang fardu. Tapi ingat, dia sebelum mati sempat merasakan ibadah di bulan Ramadan selama 1 bulan. Dan engkau tahu, aku melipat gandakan seluruh amal ibadah di dalam bulan Ramadan. Bayangkan, orang yang selama hidupnya biasa-biasa saja, ya, melakukan amal ketaatan, melakukan yang wajib-wajib saja, tetapi dia sempat menangi ibadah di bulan Ramadan, mampu mendahului keutamaan dalam amal di dalam kehidupan akhirat. Sampai orang-orang yang banyak menjalankan ketaatan di luar bulan Ramadan mampu disalib sama dia. Ini contoh bahwa Allah Subhanahu wa taala mengobrol pahala di bulan Ramadan. Bahkan sering kita mendengar dari para ustadz mengatakan bahwa Allah itu mensejajarkan amalan-amalan sunnah sejajar dengan wajib. Dan amalan-amalan wajib itu ditingkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah mumpung kita ini masih di awal bulan Ramadan, masih banyak kesempatan lain
di dalam bulan Ramadan ini mungkin bisa kita tingkatkan intensitas kita dalam beribadah, dan Allah di samping juga melipat gandakan amal ibadah pahalanya, maka Allah juga menjanjikan seluruh rangkaian hari-hari di bulan Ramadan ini adalah waktu-waktu yang mustajab. Seluruh waktu di dalam bulan Ramadan ini, apalagi ketika bila berdoa itu dihaturkan permintaan doa itu oleh orang-orang yang berpuasa, maka Allah pasti akan membalas atau mengaminkan atau mengijabah doa-doa tersebut. Oleh karena itu mungkin ini untuk masalah doa ini mungkin bisa kita bahas pada kesempatan yang lain, bagaimana cara Allah mengabulkan doa manusia, dan tentu nanti juga akan banyak sekali kisah-kisah para sahabat yang mereka dapat mengabulkan doa dari Allah, mungkin kepada kesempatan lain bila kita memungkinkan. Tetapi pada kesempatan ini mungkin saya pada pertemuan yang berikutnya lebih sedikit menekankan pada keutamaan-keutamaan dalam beribadah di dalam bulan Ramadan. Demikian jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan. Mungkin kalau durasinya lama, mohon maaf. Bila ada kekurangan saya juga mohon maaf. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dimatikan tadi.